Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Amanda Putri dengan NIM 203210105. Di sini saya akan mereview buku Etika Bisnis dan Profesi, Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya, edisi revisi yang ditulis oleh Sukrisno Agus I. Cenik Ardana yang diterbitkan pada tahun 2009. Selamat menyaksikan. Etika absolut versus etika relatif. Etika absolut adalah paham etika yang menekankan bahwa prinsip moral itu universal, berlaku untuk siapa saja dan di mana saja. Contohnya, jangan berbohong, jangan mencuri, membunuh adalah perbuatan yang tidak bermoral. Apapun alasannya, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang tidak bermoral. Sedangkan etika relatif adalah paham yang percaya bahwa segala sesuatu itu bersifat mutlak, mulai dari pengetahuan maupun prinsip. Contohnya adalah tentang makanan. Di beberapa negara, makan daging babi itu dianggap tabu dan tidak etis. Sementara di negara lain, hal ini dianggap sebagai bagian dari suatu tradisi ataupun dari budaya mereka. Perkembangan perilaku moral terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perilaku moral behavior adalah perilaku yang mengikuti kode moral kelompok masyarakat tertentu. Moral dalam hal ini adalah adat kebiasaan atau tradisi. Contohnya, berbicara pelan di hadapan orang tua, menunduk ketika berjalan, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu perilaku tidak bermoral atau immoral behavior. Adalah perilaku yang gagal mematuhi harapan kelompok tersebut. Ketidakpatuhan ini bukan karena ketidakmampuan memahami harapan kelompok tersebut, tetapi lebih disebabkan oleh ketidaksetujuan terhadap harapan kelompok sosial tersebut, atau karena merasa kurang wajib untuk mematuhi. Contoh dari perilaku tidak bermoral ini yaitu seperti membuang sampah pada tempatnya, bersikap tidak sopan terhadap orang lain, tidak ramah kepada keluarga, tetangga, dan juga masyarakat, boros dalam menggunakan listrik, mengabaikan orang yang kesulitan, tidak memberi bantuan, atau tidak peka terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu perilaku di luar kesadaran moral. Unmoral behavior adalah perilaku yang menyimpang dari harapan kelompok sosial yang disebabkan oleh ketidakmampuan yang bersangkutan dalam memahami harapan kelompok sosial. Contohnya, mengikuti gaya berpakaian, cara berbicara, dan tradisi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, mencuri ide bisnis, penipuan, menggunakan foto produk orang lain, tidak aktif dan tidak kreatif. Selanjutnya yang keempat, perkembangan moral development. Perkembangan moral adalah proses di mana individu mengembangkan pemahaman dan nilai-nilai moral sepanjang hidup mereka. Ini melibatkan pemahaman tentang apa yang benar dan yang salah, dan bagaimana membuat keputusan yang etis. Perkembangan moral biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk pengalaman pribadi, lingkungan budaya, agama, dan pendidikan. Selanjutnya, adapun beberapa teori-teori etika yaitu yang pertama, egoisme, suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri. Yang kedua, utilitarianisme. Teori ini berpendapat suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Yang ketiga, deontologi. Etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Yang selanjutnya yaitu teori hak. Menurut teori hak, suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia
atau yang disingkat dengan HAM. Teori keutamaan. Suatu tindakan disebut etis bila mampu memenuhi kepentingan individu, dan suatu tindakan disebut tidak etis bila tidak mampu memenuhi kepentingan individu yang bersangkutan. Teori teonom yaitu teori yang berpendapat bahwa moralitas dan etika berasal dari Tuhan dan hukumnya. Dalam pandangan ini, apa yang benar dan salah ditentukan oleh hukum Tuhan, dan wajib moral manusia adalah untuk mematuhi hukum tersebut. Teori etika dan paradigma hakikat manusia. Teori etika dan paradigma hakikat manusia adalah dua konsep yang saling berkaitan dan mempengaruhi cara kita memahami moralitas dan perilaku manusia. Teori etika adalah studi tentang apa yang benar dan apa yang salah. Sedangkan paradigma hakikat manusia adalah paradigma berkaitan dengan bagaimana kita memahami esensi atau sifat dasar manusia. Ada berbagai pandangan tentang hakikat manusia, termasuk pandangan bahwa manusia pada dasarnya baik, pandangan bahwa manusia pada dasarnya jahat, dan pandangan bahwa manusia memiliki potensi untuk baik dan jahat. Teori etika dan paradigma hakikat manusia saling mempengaruhi. Misalnya, jika kita percaya bahwa manusia pada dasarnya baik, kita mungkin lebih cenderung menganut teori etika yang menekankan pada kebajikan dan potensi positif manusia. Sebaliknya, jika kita percaya bahwa manusia pada dasarnya jahat, kita mungkin lebih cenderung menganut teori etika yang menekankan pada aturan dan hukuman untuk mengendalikan perilaku buruk. Penting untuk kita ketahui bahwa teori etika maupun paradigma hakikat manusia bukanlah fakta yang tetap, tetapi lebih merupakan kerangka pemikiran yang membantu kita memahami dan menavigasi dunia moral. Tantangan ke depan etika sebagai ilmu. Etika sebagai ilmu menghadapi berbagai tantangan di masa depan, yaitu realitas kehidupan yang penuh anomali dan kontradiksi etika. Etika sebagai ilmu masih kalah mapan dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Selanjutnya, mengartikulasikan pedoman untuk menangani rumor dan koreksi secara online.